Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberikan oleh Allah kita beragama Islam, nikmat diberikan hidayah al-iman yang insya Allah menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita baru saja menyelenggarakan kegiatan yang merupakan bagian dari sunnah yang telah dikerjakan oleh Rasulullah, pelaksanaan sholat gerhana. Awal pelaksanaan sholat gerhana bertepatan dengan sebuah peristiwa. Putranya Rasulullah SAW dari pernikahan beliau dengan Maria Al-Qibtiyah yang beliau beri nama Ibrahim, itu meninggal. Kemudian orang-orang banyak yang membicarakan seolah-olah gerhana terjadi karena wafatnya Ibrahim. Sehingga Rasulullah SAW menyeru orang-orang untuk masuk ke dalam masjid, mengajak mereka untuk melaksanakan sholat, as-sholatul jami'ah, mengajak mereka untuk sholat berjamaah. Ibunda Asma, kakak saudara dari Ibunda Aisyah, itu bercerita. Demikian juga Ibunda Aisyah bercerita sebagaimana dikutip di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Salat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah begitu panjang. Kata Ibunda Aisyah, tidaklah Rasulullah mengerjakan salat begitu panjang kecuali salat gerhana. Rukuknya hampir sama dengan berdirinya, sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Sehingga Asma ketika mengikuti itu hampir jatuh pingsan, sampai kemudian diperciki air di atas kepalanya. Setelah selesai sholat gerhana, Rasulullah SAW kemudian berkhutbah. Beliau menyampaikan pernyataan, Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankhasifatani limauti ahadin. Sesungguhnya matahari, sesungguhnya bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika keduanya bertemu, sebagaimana kemudian dijelaskan, Allah SWT memberikan pengetahuan kepada manusia untuk menerangkan fenomena kenapa terjadi gerhana bulan, kenapa terjadi gerhana matahari.
Kenapa terjadi gerhana bulan? Karena sinar matahari yang akan menuju bulan terhalang oleh bumi. Artinya matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang lurus. Jadi bukan seperti anggapan orang-orang dulu yang belum mendapatkan pengetahuan, seolah-olah gerhana bulan, gerhana matahari itu karena dimakan oleh batara kala. Tidaklah demikian keadaannya, tetapi cahaya mataharinya terhalang oleh posisi bumi. Kemudian apa yang Rasulullah pesankan? Wa idza ra'aitumuhum fasallu wad'u. Dan apabila kalian melihat mereka, matahari dan bulan berada pada satu garis, fasallu, maka sholatlah. Beliau melaksanakan itu dan kita berupaya untuk ittiba, melaksanakan sholat gerhana. Memang sunnah idealnya, Bapak dan Ibu, sholat gerhana dikerjakan sejak gerhana dimulai dan berakhir ketika gerhana selesai. Jadi kita bisa bayangkan, kalau hari ini gerhana terjadi pukul 16.50 dan selesai pukul 20.15, berapa jam kita harus melaksanakan? Tentu kemampuan kita tidak mampu, karena rata-rata usia kita di atas 17 tahun semua. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara khutbah Rasulullah SAW setelah selesai menyelenggarakan sholat gerhana, Rasulullah menyampaikan, diperlihatkan kepadaku di dinding ini, dinding tempat di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat, ditampakkan kepadaku dua hal yang belum pernah aku lihat. Belum pernah aku melihat kebaikan dan keburukan nampak berdampingan. Ditampakkan kepadaku surga, ditampakkan kepadaku neraka. Dan Rasulullah kemudian bercerita tentang fitnah yang nanti akan dihadapi oleh setiap orang yang diambil oleh Allah SWT ruh dan jiwanya di barzah. Ketika seseorang sudah diletakkan di barzah, ruh dan jiwanya, maka akan diadakan ujian yang disebut dengan fitnah kubur. Didatangkan dua malaikat Allah, nakirun wa mungkarun. Yang keduanya mengajukan pertanyaan kepada orang yang ada di barzah ini. Rasulullah SAW menyampaikan pertanyaannya sebagaimana dikutip dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab sholat gerhana. Ma ilmuka bihadar rajuli, apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Ditampakkan kepada orang yang di barzah itu sosok Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menjawab? Kata Rasulullah, fa ammal mu'minu awil muqinu. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan mukmin atau yakin, ayyakula, dia akan menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Dia adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati, datang kepada kami dengan membawa mukjizat. Fastajabna lahu, kami menerimanya. Wa amanna lahu, kami mengimaninya. Wa taba'na lahu, kami mengikutinya. Ada dua kunci yang Rasulullah beritahukan agar kita bisa menjawab fitnah di alam barzah ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama kuncinya adalah fa'ammal mu'minu, adapun orang mukmin. Artinya muslim saja tidak cukup, harus menjadi mukmin. Muslim adalah sebutan yang Allah berikan kepada orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 dan 33, bahwa orang-orang yang telah diberikan Al-Quran kepada mereka sebagai orang-orang yang terpilih, di antara mereka ada yang muslim dolimul nafsi, ada yang beragama Islam tapi dolimul nafsi. Siapa yang dolimul nafsi? Orang yang beragama Islam, membaca Al-Quran, mengetahui perintah-perintahnya, tetapi perintah-perintahnya tidak dilaksanakan. Membaca Al-Quran, mengetahui larangan-larangannya, tetapi larangan-larangannya tidak ditinggalkan. Inilah yang dalam surah Fatir disebut dolimul nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kemudian kelompok yang kedua oleh Allah disebut sebagai wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada orang yang muktasid. Siapa orang muktasid itu? Orang yang membaca Al-Quran, tahu perintah Allah dia kerjakan,
Tahu larangan Allah juga dia kerjakan. Perintahnya dikerjakan, larangan Allahnya juga dikerjakan. Jadi amaliyah soleh dikerjakan, amaliyah keburukan juga tidak bisa ditinggalkan. Kalau bahasa guru kami dulu pada baik wanine, solat ngoroi wong, zakat korupsi. Ini namanya muqtasidun. Kemudian yang ketiga dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya adalah sabiqum bil khairat. Orang yang bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Inilah yang disebut sebagai orang mukmin. Sebagaimana Allah gambarkan di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ada satu doa yang dibaca ketika kita menyolatkan jenazah. Pada takbir yang keempat sebelum salam, doanya cukup panjang yang kita mintakan kepada Allah. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma in kana hayyan fahayyina bil Islam wa in kana maitan fa amitna alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Di sini kita meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami yang hidup, ampunilah kami yang mati, ampunilah kami laki-laki, ampunilah kami perempuan, ampunilah kami yang laki-laki, ampuni yang perempuan, ampuni yang besar, ampuni yang kecil, ampuni yang hadir, ampuni yang tidak hadir. Ya Allah, jika kami masih Engkau berikan kesempatan hidup, hidupkanlah kami dalam keadaan beragama Islam. Dan jika Engkau wafatkan kami, maka wafatkan kami dalam iman. Inilah yang akan menjadi sebab kita bisa menjawab pertanyaan di barzah, karena kita termasuk fa'ammal mu'min, orang yang mukmin. Kemudian syarat yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan awil mukinu, atau orang yang yakin. Orang yang mukmin mempertahankan keyakinannya dengan seluruh rangkaian rukun imannya, dia akan menjawab pertanyaan dua malaikat tadi. Ini persoalan gaib, Bapak Ibu. Hadisnya sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka ini bukan pengetahuan yang harus dihafal, tetapi iman yang akan menjawab ketika kita nanti berada di barzah. Kemudian siapa yang tidak bisa menjawab? Rasulullah SAW menyampaikan, fa'ammal kafiru awil murtabu. Adapun orang-orang yang kafir atau hatinya ada keraguan-raguan ketika ditanya, ma ilmuka bihadar rajuli, apakah engkau kenal dengan orang ini? Apa jawabannya? La adri, aku tidak kenal. Jelas. Orang yang tidak beragama Islam tidak kenal Rasulullah karena mereka tidak pernah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tidak kenal. Orang yang ragu-ragu atau orang yang munafik juga tidak kenal. Karena orang munafik berislamnya hanya di lisan, tapi hatinya penuh dengan kekafiran. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Ini Allah gambarkan. Kenapa mereka tidak bisa menjawab? Karena hatinya ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit ragu-ragu terhadap keimanannya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, hidup ini sudah kita lalui, maka kematian pasti akan segera kita datangi. Allah mengatakan bahwa hakikatnya manusia itu ingin lari dari kematian. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah pada ayat yang ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum
summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kalian ingin lari dari kematian, tapi kematian yang akan menghampiri kalian. Ketika kematian datang, kemana kita akan dikembalikan? Al-An'am 61, 62. Summa turadduna wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadha. Hatta idza jaa ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufaritun. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, diletakkan di barzah. Saat itulah fitnah kubur itu akan kita lalui. Bagaimana kalau kita bisa menjawab? Apa kata malaikatnya? Sodakta ya solihan. Engkau benar wahai orang soleh. Apa selanjutnya? 6. Tidurlah. Maka orang soleh ini akan tidur sampai dengan tiupan sangkakala yang kedua. Bagaimana kalau tidak bisa menjawab? Malaikatnya akan menyampaikan halakta. Celakalah kamu. Ditunjukkan di kejauhan tempat kembalinya adalah neraka. Kemudian disuruh tidur. Mimpinya masuk neraka. Inilah yang disebut dengan siksa kubur. Fitnah kubur itu hak, nikmat kubur itu hak, siksa kubur itu juga hak. Kalau sudah terjadi, siapa yang bisa menolong kita? Ketika siksa kubur diterima, harapannya segera kiamat. Tapi begitu kiamat datang, nerakanya ada di depan mata. Maka begitu mereka bangun, mereka mengatakan, qalu ya wailana mambasana mim marqudina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Celakalah kami, siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur kami. Kalau kemarin-kemarin nerakanya masih dalam mimpi, setelah dibangkitkan pada hari kiamat, nerakanya sudah di depan mata. Apa yang mereka katakan setelah itu? Ya laitani kuntu turoba. Kalau ternyata neraka ada, dulu kami tidak ingin jadi manusia, kami ingin jadi tanah saja. Ini penyesalan yang tidak ada artinya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, maka sebagai penutup uraian khutbah salat gerhana pada sore hari ini, saya ingin berpesan kembali kepada diri saya, kepada Bapak Ibu semua, jadilah orang-orang yang istiqomah. Jadilah orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk agar kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kalahkan rasa malas, tinggalkan kesombongan, jauhi kedengkian, karena itu semua hanya menjadi jalan kecelakaan. Akhirnya, marilah kita bermohon kepada Allah SWT agar Allah senantiasa mengampuni kita semua. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.